Tapi sekarang secara aktivasinya lebih sayang ke musik atau komedi receh? Komedi receh. Komedi receh. Karena tetap Pampers sama susu. Cuan. Welcome back to Ngopi. Sebuah bincang-bincang bersama para filmmaker, para content creator, dan para sinematografer di Kota Garut. Teman-teman, kali ini kita kedatangan salah satu content creator yang sudah tidak asing lagi, yang punya channel namanya Komedi Receh Indonesia, Bapak Uul. Asik. Saya belum bapak-bapak, Pak. Oh, belum bapak-bapak ya? Ya. Berarti saya masih- manggilnya Pak Mas. Belum Mas-mas juga. Belum mas-mas juga. AA Uul. Nggak usah A juga. Uul aja lah. Uul. Uul aja. Uul Almuh Banyak yang bilang Almumtajim ya. itu kan susah. Susah ya Jadi kan namanya. Gua kan siaran juga di radio. Oh, Banyak juga yang salah manggil gua. Ada Al-Mumtajid. Lu juga salah barusan. Al-Mumtajid. Jadi nama gua tuh Uul Al-Muztahid. Al-Muztahid. Iya. Karena memang agak ribet ya. Agak ribet. Walaupun memang mungkin ada artinya. Tapi orangnya juga emang ribet sih. Sama kayak orangnya. Sama, Berarti memang nama selalu Iya. mewakilkan karakter. Boleh ngerokok kan? Boleh dong, di sini boleh ngerokok, di sini santai. Jadi konten ngopi itu konten ngobrol santai, Paul. Nanti kopinya lagi dibikin ya. Oke. Biar gak bertanya-tanya. Ini katanya kontennya konten ngopi tapi gak ada kopinya. Kopinya lagi dibikin. Nanti dibawa ke sini. Yang gue heran tuh ini cuman main doang ke studio lo, Bang. Tapi kok jadi narasumber? Apa yang menarik dari gue coba? Sebenarnya kan yang menariknya bukan dari latar belakangnya, tapi kesempatan main kesininya. Oke. Jarang-jarang kan ngobrol. Iya. Terakhir gue inget banget sekitar beberapa tahun yang lalu kita ketemu, itu pun di channel lain, di channel Metapora. lain. Habis itu nggak ada kabar lagi. Gue ngelihatnya di media sosial doang. Bapak sibuk. Makanya mumpung main kesini kita ajak ngobrol aja di ngopi. Jadi bukan sibuk, lebih ke nyari buat Pampers, Bo. Iya, udah punya anak ya sekarang. Iya, jadi punya anak itu satu anugerah yang sangat luar biasa daripada punya komedi receh, Pak. Kenapa memang? Jadi komedi receh kenapa? Bukannya nggak bangga, tapi sekarang tuh komedi receh lagi bener-bener vakum karena udah 1 tahun tuh cuma kita ngonten 1 kali aja. Itu juga Oke. pas kita bikin satu postingan di Instagram, ya istilahnya bikin Q&A sama salah satu pemain kita yang dulu, namanya Bi itu. Ternyata banyak tuh yang Minta. bukan minta, yang nanya. Oh, yang nanya. Oh, di Instagram. itu. Kayaknya dibikin ngobrol lah, bukan podcast. Ya ngobrol aja gitu. Jadi nanyain yang ditanyain sama si netizen di Instagram itu ke si BI itu. Ya alhamdulillah ternyata rekomendasi masih ada tuh dari YouTube meskipun udah setahun kita nggak upload gitu ya, nggak bikin konten. Berarti setelah konten itu sudah tidak bikin konten lagi? Sempat kemarin gue bikin satu short, 2 kali, udah gitu doang. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Ntar. Gue motong nih. Tadi kan kita ngomongin buat Pampers. Lebih bangga punya anak daripada punya komedi receh Indonesia. Setahu gua dulu komedi receh Indonesia menghasilkan pundi-pundinya lumayan. Ya, jadi gini, ada satu fase di mana kan gue kerja di salah satu event organizer juga. Oke. Dan di situ banyak kerjaan juga. Kita lagi kenceng-kencengan tuh bikin konten. Cuman karena emang komedi receh itu gue yang bikin, gue yang nge-shoot, gue yang main, gue yang editor, gue yang nge-upload, dan itu kalau misalkan gue nggak ada, itu nggak bisa jalan gitu loh. Nah, ketika ada beberapa event di tahun itu 2022 lah, 2021 akhir, nggak ada tuh konten. Ternyata setelah event beres, anak-anak udah pada kerja, ada kerja ini itulah, Iya. segala macam. Baru kepikiran lagi. Baru kepikiran karena emang kalau istilahnya lagi santai aja sih sekarang gitu.
Makanya, Bang lagi mana? Studio baru, main sini. Ini perlu kita highlight ya, perlu kita garis bawahi. Kenapa Komedi Receh tidak upload video lagi? Sudah dapat jawabannya, karena kesibukannya Bapak Uul. Bukan berarti tidak bisa mendapatkan kan? Kalau tidak bisa mendapatkan gini, aturan YouTube tuh anjing sekarang. Semakin kesini semakin ketat. Oke, Gila, tapi gini loh. YouTube yang sudah dimonet, kalau misalkan si content creatornya memang selalu berusaha untuk bikin konten, penghasilannya ada kan? Ada. Kalau ada yang nonton. Kalau ada yang nonton. Karena emang kalau aturan sekarang tuh kalau nggak upload lah, istilahnya. Lama nggak upload. Jadi sistem pencarian channel kita tuh menurun banget. Dan rekomendasi dari YouTube juga nggak ada sekarang. Gitu. Berarti ini persoalan problematika paling awalnya bukan persoalan si channelnya tidak disukai penonton, males si konten kreatornya. Makanya kalau lihat channel Komedi Receh, lu lihat aja ada beberapa komen yang baru tadi juga udah masuk. Mereka ada yang nunggu. Sebenarnya ada yang nunggu. Boleh dicek juga nanti lah, boleh ditayangin juga nanti di komennya. Ada yang nunggu gitu. Cuman ya gimana lagi kan? Iya. Tim nggak ada, teman-teman juga udah out kerja ke yang lain. Sebenarnya yang dulu suka aktif ngebantuin gue bikin syuting, produksi itu, segala macam. sekarang kan dia pindah ke nge-shoot wedding kayak gitu. Tapi gak masalah ya, karena ini kayaknya ini jadi salah satu hal yang seru untuk diperbincangkan, bagaimana si content creator pada era zaman sekarang betapa pentingnya bikin sebuah manajemen sebenarnya. Benar. Iya, Komedi Receh tuh gua ngikuti banget ya. Dari awal mula channel itu dibikin, lalu progres bikin video sampai akhirnya teman-teman kalau gak percaya, Komedi Receh sama Talkie Film itu duluan Talkie Film bikin channel YouTube-nya. Tapi proses monetisasinya duluan Komedi Receh Indonesia. Yes. Secara viewers banyakkan Komedi Receh Indonesia. Mungkin itu menurut gua momen aja sih. Kalau secara karya kayaknya biasa aja deh. Tapi gua harus berbangga diri dong, itu karya original gua. Bukan, kalau misalkan setahu gue ya, kalau misalkan YouTube itu memang tidak ngomongin kualitas. YouTube itu ngomongin bagaimana kita bikin konten tapi diminati dan banyak yang nonton. Ya itu, makanya gue bilang tadi momennya tepat. Jadi orang-orang atau netizen penonton YouTube itu butuh dengan konten yang disiarkan sama Komedi Receh. Apalagi di Kota Garut, kayaknya baru Komedi Receh ya? Nggak baru, banyak juga. Malahan gue terinspirasi sama teman-teman yang teman gue juga bikin kayak gitu. Oh, cuman dia sampai hari ini udah 2 tahun setengah belum monet ya. Belum monet ya. Dia. Berarti ada hal sebenarnya yang entah itu disadari atau tidak. Kayaknya lu coba buat memikirkan konten apa yang harus dikasih ke penonton, atau memang ya udah pure aja gue Komedi Receh yang ngomongin tentang ini, karena yang gue lihat kan kayak pemain anak-anak desa situ, cerita-ceritanya juga ya nggak jauh banget sama desa, dekat lah gitu. Judulnya juga kan Komedi Receh. Receh itu yang emang bener-bener di sekeliling kita aja dibikin. Oke. Gitu. Jadi gue acuannya gini, kalau misalkan nulis satu skrip, apa sih yang bikin lucu? Misalkan ada satu film, judulnya apa lupa lagi gua. Jadi klimaksnya itu adalah ngalah orai pakai kerupuk. Berburu ular pakai kerupuk. Menurut gue itu lucu pas waktu dulu, karena emang terbukti dari viewer juga, gitu kan, dari banyaknya komen juga. Jadi ada satu pemain juga, gimana caranya? Ya udah, kerupuknya lu taruh di lubang ular itu. Besoknya lihat, pasti lemes tuh. Apanya yang lemes? Ya kerupuknya. Receh kan? Ya. Receh, judulnya juga Komedi Receh. Gua nulis selalu kayak gitu. Kesimpulan dari pembahasan tentang konten yang receh menurut gua, mungkin penonton Komedi Receh atau penonton Indonesia atau orang-orang pada kenyataannya memang butuh hiburan. Ya, benar. Bener kan?
Jadi mau bikin konten apapun selama itu menghibur, mau yang lu bilangin receh, pada kenyataannya banyak yang minat, berarti berhasil secara ranah konseptor kan. Cuman yang gua aneh gini, karena emang apa ya, Komedi Receh tuh ada beberapa pemain yang emang disangka itu seksi kalau di daerah ya. Lo tau juga kan pemain-pemainnya gitu. Jadi banyak juga komen yang emang wah negatif, woi. Awalnya itu baper bang, karena gue bukan konten kreator YouTube juga, dikasih komen yang kayak gitu pasti dilayanin. Ternyata komen yang negatif itu adalah satu trigger di mana itu rekomendasi dari YouTube loh. Salah satunya, awalnya memang si konten itu banyak direspon negatif sama penonton, tapi malah YouTube merekomendasikan. Itu. Dan pada akhirnya dilanjutin. Makanya kalau misalkan teman-teman bikin satu channel, terus channel itu di komennya negatif, lu harus benar-benar bersyukur. Betul. Itu keberhasilan lu. Daripada, oh keren, bagus, berkarya terus ya, tai lah. Itu pasti teman-teman lu aja. Benar. Secara logikanya, kalau misalkan channel kita banyak di komen negatif, berarti channel kita sudah menyebar kepada orang-orang yang memang bukan kenalan kita. Karena kalau yang temennya pasti bagus, kalau misalkan ada yang negatif, berarti channel kita udah nyebar keluar. Kayak kemarin aja, gue bikin satu short yang berapa detik, 27 detik lah. Itu komennya gila, banyak banget, bisa dilihat. Nah, dalam komennya itu kan ada satu adegan di mana gue tuh lagi azan, karena ada yang kesurupan, dia buka pintu, ada yang kesurupan. Gue bilang, astagfirullahaladzim, terus gak jadi gue azannya. Dan itu gue disebut, menistakan agama loh. Melucu-lucukan kereligiusan. Padahal, loh, kok kesana ya? Awalnya, pas dulu pasti gue baper. Sekarang ya udah. Tapi setelah itu berlanjut dan traffic dan rekomendasi dari YouTube banyak, tetap dilanjutin kan? Tetap dilanjutkan. Justru itu jadi satu semangat baru gitu kan. Menemukan akhirnya kayak gini. Ternyata Komedi Receh itu yang dijual harus ini nih gitu kan. Dengan ada menyisipkan satu talent yang lumayan agak seksi. Betul. Tapi kan penonton Komedi Receh nggak semuanya gitu. Kebanyakan kan bangsat bang. Suka dengan itu. Iya, ini kan sama halnya kayak stand up komedi sebenarnya. Sadar betul kalau ini adalah konten hiburan. Iya gitu. Justru ada juga yang sampai ngomongin di kampung tuh, tapi nggak berani langsung ke gua sih ngomongnya. Dia mah cenalain konten ke budak sana tuh. Lah, gua udah centang buat dewasa loh. Itu salah orang tuanya aja gitu kan, nggak pakai YouTube Kids gitu. Karena kita bikin kontennya itu untuk orang dewasa, bukan buat anak-anak kan gitu. Gua pernah nonton satu film pendek anak EKJ. Judulnya proses ceritanya itu tentang mencari ide. Dan si filmnya adalah proses bagaimana mereka mau bikin film lalu mencari ide dan tidak nemu-nemu. Proses pencarian idenya yang hanya dibikin film. Dan ada kesimpulan di situ, jika kita bikin sesuatu harus ngikuti semua kemauan penonton, maka kita gak bakal pernah bikin karya yang benar. Benar, setuju. Iya dong, kalau misalkan semuanya ini gak boleh, kita gak bakal bikin karya. Tapi catatannya untuk kita ya, yang udah ngalamin jadi kreator lah, pasti teman-teman kreator yang baru itu akan menjadi PR untuk mereka. Betul. Itu nggak salah. Ya sok cobaan gue mana? Capek di saat kita ngasih konten yang berbau, ya udah semuanya kayaknya akan suka, itu ya nggak ada yang nonton. Gitu nggak ada yang nonton juga. Ya itu perlunya riset traffic di konten kreator YouTube sebenarnya. Kenapa ada traffic di sana tuh? Penontonnya berapa, usianya berapa, segala macam. Dan di saat kita ngasih satu konten yang disukai, lalu kenapa kita gak nerusin gitu kan? Bener. Iyalah, gitu. Jangan terlalu idealisme juga dan jangan terlalu taat ke aturan aja. Makanya kalau ngomongin soal YouTube, tadi setuju sih, equipment itu nggak dilihat sama YouTube. Betul, kualitas nomor sekian. Tapi kalau misalkan menurut YouTube itu menarik dan akan banyak orang yang nonton, dia merekomendasikan gitu. Betul sekali. Treatment YouTube memang seperti itu. Equipment itu cuma bonus. Bener. Soalnya Komedi Receh yang gue buktikan,
Gue pakai, boleh disebut mereknya nggak sih handphone? Boleh. Pakai handphone Vivo Y12. Bukan Y12s loh. Itu yang dulu, yang awal aja, yang pertama Y12. Sampai nge-shoot pakai kamera handphone itu, kemudian audionya original dari situ, tangkapannya, kemudian ngedit juga pakai aplikasi handphone, pakai handphone itu juga. Nah, Tapi viewersnya tetap banyak. Ya nggak tahu kenapa viewernya banyak. Berarti nggak Sampai ngaruh ya. ratusan ribu gitu loh maksudnya. Berarti nggak ngaruh equipment ya. Nggak ngaruh. Tapi kan ada persoalan gini nih. Kontennya udah bagus, peminatnya udah banyak. Dengan dikasih equipment yang benar, itu bonus. Bonus ya. Bonus. Nah, makanya pertanyaan gua di akhir-akhir obrolan ini, apakah Komedi Receh Indonesia akan coba diteruskan? Tergantung Talkie Film sih. Bukan. Kalau misalkan memang kita ngebahas equipment, bahwa equipment YouTube tuh gak harus berkualitas dan segala macam. Pada buktinya kan Komedi Receh pakai handphone, tapi tayangannya lumayan banyak. Pasti diteruskan. Pasti diteruskan. Karena kemarin juga kita udah sempat syuting juga dan belum beres. Dan kayaknya harus diulang deh. Pasti pakai udah lupa equipment, lagi masih kayaknya. pakai handphone. Handphone lah, handphone ini udah ganti sekarang, udah handphone ganti sekarang. Pakai handphone juga. Jadi Editan juga masih pakai aplikasi, boleh disebutin? boleh dong. KineMaster juga yang udah di-mute. Masih pakai KineMaster. Yang udah di-mute. Iya. KineMaster juga. Oke. Gitu. Berarti bukan persoalan gua lagi promo ya. Ya. Karena gue bukan rentalan, tapi J Project hadir tidak hanya sebatas untuk mencari keuntungan dari rentalan alat. Tapi kita harus menjalin komunikasi, harus menjalin relasi sehingga kita bisa berkolaborasi. Komedi Receh Indonesia next akan coba upload video lagi. Dan gua akan dengan senang hati untuk menawarkan kolaborasi sama gua. Jadi ditunggu deal Komedi Receh Indonesia. Nanti kita lihat ya. Tapi jangan heran ya kalau nanti si gambarnya jadi pakai kamera, gak masalah. Nggak masalah. Justru gini, riset gue ya. Jadi Komedi Receh yang kemarin untuk hari ini kayaknya udah nggak relevan deh. Untuk hari ini. Untuk hari ini ya. Berarti akan ada satu penawaran konsep baru. Ya betul, harus dong. Harus. Sebetulnya harus, karena kenapa? Gue ngomong kayak gini. Tadi di awal gue udah ngomong bahwa semuanya gue yang ngerjain, Bang. Oke. Dan sekarang tadi Abang bilang bahwa sebuah YouTube lah harus dibikin manajemen. Betul. Kalau misalkan kita berkolaborasi dengan Z Project, dengan Talkie Films, gue punya cerita, gue punya akun segala macem, kayaknya lebih komplit deh. Oke. Gini aja logikanya. Lu punya kopi nih. Si Abang A punya gelasnya, si Abang B punya airnya, si Abang C punya gulanya. Gue yang nyeduh nih. Oke. Ya udah seduh. Coba lu seduh. Enak jadinya. Enak. Tapi kalau kopi doang, Wah, gimana jadi kopi yang bisa itu. dihirup? Karena cuma kopi doang. Berarti Makanya buat anak-anak muda sekarang tuh, gue pernah nawarin ke, boleh sebutin ya, boleh. ke YouTuber. Garut. Keempat orang YouTuber Garut, gue pengen Kolaborasi sama beliau. Hayu, ngomongnya hayu, dan alhamdulillah sampai sekarang belum kejadian. Tapi gue ngomong berapa menit lah sama lu kan, udah ada satu jawaban yang emang alhamdulillah. Itu menurut gue itu satu apresiasi buat karya gue, buat Komedi Receh gitu. Dan ini itu hasil dari ngopi, Pak Uul. Oke. Makanya Karena mari kita ngopi biar terjadi sesuatu. gue pernah punya acara ngopi juga loh. Ngobrolin perkara hidup. Masa ngopi juga sama? Ngopi juga sama. Oh, untung gua ngopinya. Cuman itu sama teman-teman aktivis dulu. Oh. Gitu. Banyak. Tapi sih. kalau Uul itu tetap Komedi Receh Indonesia yang membekas. Nah itu, Bang. Yang gua nggak enak tuh nggak itu. Iya, gua gak mau ngebahas tentang background lu sebagai penyiar. Udah banyak kayaknya channel-channel lain yang ngebahas itu. Ya ada beberapa. Cuman dari dulu yang gua mau tuh ada satu pertanyaan dari boleh sebutin juga ya? Boleh. Aris Karisma. Oh, stand up komedi. Ya. Aris Karisma. Kang Aris Karisma. Oke. Yang ngomong. Lu kalau misalkan
meninggal dunia, mau dikenang sebagai apa? Oke. Gue langsung jawab pada waktu itu, gue pengen jadi musisi dikenang. Musisi. Musisi karena bergelut di bidang musisi udah Dulu. banget. Dulu. Dari SD kelas 5 sampai tahun 2018 akhir gue. Dulu. Setelah itu punya istri, punya anak, bikin konten ini. Sekarang tuh komedi receh. Komedi receh memang. Gak ada musisi-musisi sama sekali, Bang. Gak ada. Ada. Itu survei bisa membuktikan bahwa musisi kalah secara pendapatan dengan content creator YouTube. Musisi hanya sebatas hobi, tapi kan nggak meninggalkan. Dulu sih bukan hobi, jadi satu pendapatan. Sumber pendapatan dulu. Ada, pernah. Oh, Ada satu cerita lucu. Kan biasanya dari idealis, katakan musik idealis underground, pindah ke kayak musik wedding ya, musik pop segala macam kayak gitu. Itu baru sukses tuh. baru sukses. Ada penghasilan. Gua kebalikannya, Bang. Oke, biasanya kan musik-musik yang segmented kayak underground justru tidak akan menghasilkan pundi-pundi secara logika. Aneh. Tapi kebalik. Kebalik gua. Aneh kan? Justru di underground, gue berkarya selama 1,5 tahun, pasnya 1,5 tahun lah ya. Itu lumayan turnya udah 12 kota lah. 11 Tapi kota. sekarang secara aktivasinya lebih sayang ke musik atau komedi receh? Komedi receh. Komedi receh. Karena tetap Pampers sama susu. Coba. Oke, teman-teman, kita gak lama-lama. Kita akan ngobrolin tentang proses kolaborasi kita sama Komedi Receh Indonesia dan para subscriber Komedi Receh Indonesia. Tungguin, akan ada wajah baru di Komedi Receh Indonesia. Sarang heo. Salam ngopi. Pokoknya HD gorengku kopi. Kopi. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di bincang-bincang selanjutnya. Salam.